Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Asih Winarti, yang akan membimbing kalian belajar IPA. Sebelum dimulai, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya, seperti biasanya, siapkan buku catatan, alat tulis, jika ada yang penting, dicatat. Kemudian, setelah kegiatan ini, nanti kalian dapat mengerjakan soalnya pada link yang saya share di bawah ini, di deskripsi. Jika ada hal yang belum jelas, dapat kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita mulai bersama-sama. Oke, kita akan memasuki bab 2, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kali ini kita akan fokus pada materi usaha atau work, disingkat W. Oke, masih bersama saya Ibu Asih Winarti yang akan menemani kalian belajar nanti sampai selesai. Tonton sampai selesai. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Pernah kalian melihat orang mendorong tembok? Mungkin pas olahraga ya. Ada olahraga yang dengan cara mendorong tembok. Meskipun sudah merasa lelah dan berkeringat, tetapi tembok tidak bergeser ya, tidak berpindah tempat. Jadi tetap pada posisinya. Nah, dapat dikatakan bahwa peristiwa seseorang siswa mendorong tersebut, seperti pada gambar, dia tidak melakukan usaha. Kenapa? Karena tidak ada perpindahannya. Ya kan? Ya, jadi kalau saya jelaskan gambar tersebut ya, seorang siswa mendorong tembok, maka tembok tidak bergerak, ya. Dapat dikatakan dia tidak melakukan usaha. Usahanya nol. Kenapa begitu? Nah, sekarang perhatikan gambar berikutnya. Di sini kita bisa menyaksikan gambar seseorang yang mendorong mobil. Ya kan? Nah, ada perpindahan dari A ke B, ya, dari sini ya ke B ya. Nah, di sini ada gerakan perpindahan dari A ke B, mobil berpindah. Ada dua hal di sini. Ada gerakan mobil yang berpindah dari A ke B, ya. Dan ada gaya yang bekerja yang diberikan oleh orang tersebut ke mobil tersebut, ya, sehingga dapat bergerak dari A ke B. Jadi mobil itu dapat berpindah karena ada gaya yang bekerja yang diberikan orang tersebut. Nah, coba perhatikan dua gambar berikut ini. Manakah yang merupakan usaha? Apakah yang pertama, kalian pernah melihat orang yang menarik seekor sapi, nih mungkin pas hari raya kurban ini ya. Sapinya meskipun ditarik tetap pada posisinya. Jadi tidak bergerak meskipun sudah menarik sekuat tenaga, ya. Tidak ada perpindahan. Ya. Nah, sekarang di sini kita bisa membandingkan dengan gambar seseorang yang sedang mendorong gerobak. Ya kan, ini gerobak apa nih? Bakso atau apa nih? Ya, bakso ya. Nah, ada perpindahan ketika seseorang mendorong bakso, mendorong gerobak, baksonya tetap di kotaknya ya. Ada perpindahan posisinya, ya kan? Nah, di sini ada gaya yang bekerja ketika seseorang mendorong, ada berpindah. Nah, supaya tahu lebih lanjut mengapa bisa dikatakan berusaha atau bukan, maka kita akan mempelajari KD 3.3 yaitu tentang konsep usaha ya, yang merupakan bagian dari KD tersebut. Nah, setelah belajar, nanti diharapkan kalian dapat menunjukkan kemampuan kalian. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep usaha. Yang kedua, dapat memberikan contoh usaha. Yang ketiga, dapat menghitung besarnya usaha, dapat menghitung besar jarak benda yang dikenai usaha, dan menghitung besarnya daya. Jadi mengaitkan antara daya dengan usaha. Nah,
besok kelanjutannya yang pesawat sederhana. Nah, sekarang konsep usaha tadi yang pertama ya. Kita perhatikan gambar mobil berikut. Nah, ini tadi sudah kami tayangkan. Nah, ada perpindahan ketika didorong mobil tersebut ya, pada gambar tersebut dari A ke B. Nah, saat seseorang mendorong mobil, dia telah melakukan usaha atau kerja. Dalam bahasa Inggris itu sama dengan work, kerja ya, dilambangkan dengan huruf W ya. Asal usulnya kenapa huruf W? Karena itu berasal dari bahasa Inggris. Nah, perpindahan dari A ke B ini ada dua hal yang dialami. Yang pertama, perpindahan ya, atau dalam bahasa Inggris disebut distance ya, jarak ya. Distance itu jarak. Kemudian dilambangkan dengan S. S itu berasal dari kata space atau ruang gitu ya. Sebenarnya ruang itu. Nah, kalau di Indonesia itu pakai S bukan pakai D ya. Satuannya meter. Nah, perpindahan karena adanya gaya atau force itu ya, yang dilakukan oleh mobil ya, itu gaya ya. Gaya dalam bahasa Inggris kan force ya, disingkat F ya, satuannya Newton. Secara matematis ya, ini ya, dapat dituliskan ini ya, W sama dengan F kali S ya. W itu usaha atau work, kemudian F-nya itu adalah gaya, dan S-nya adalah jarak. Satuan dari W itu adalah joule. Oke, kita lihat sekarang contoh-contoh yang termasuk usaha. Tadi IPK yang kedua itu ya, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh yang termasuk usaha. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini gambar yang pertama, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton. Ada perpindahan sebanyak 20 cm. Dapatkah ini disebut usaha? Nah, sekarang perhatikan gambar berikutnya, gambar buah ini ya. Nah, ada buah jatuh. Anggap saja ini buah mangga, ya kan? Nah, tertulisnya mangga tapi pohonnya gambarnya seperti pohon kelapa ya. Yang penting kalian paham ada benda buah jatuh ya, dari ketinggian 2 meter gitu ya. Nah, apakah ini dapat disebut sebagai usaha? Nah, kemudian yang ketiga ya, kita perhatikan contoh berikutnya yang ketiga. Di situ ada seseorang yang mendorong troli ya, dari posisi yang pertama ke posisi yang kedua ya, tetapi kembali lagi. Nah, kita perhatikan kembali lagi ke tempat semula ya, dia sudah bergerak tetapi kembali lagi ke tempat semula. Apakah ini dapat disebut sebagai usaha? Nah, gitu ya. Jadi perpindahannya tidak ada karena dia dari tempat satu ke B kembali lagi. Jadi tidak ada, diukur tidak ada ya. Nah, berikutnya kita lihat contoh berikutnya. Nah, berikutnya adalah ini contoh seseorang yang sedang menginjak telur ya. Nah, biasanya ini gambarnya karena orang menginjak telur itu biasanya gambar pada saat mantenan ya, orang mantenan itu ya, mecah telur. Nah, gayanya ada tetapi posisinya ada di situ ya, tidak kemana-mana, tetap jaraknya tidak ada. Nah, tapi dia menghasilkan gaya ya, pakai ini namanya usaha. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya yang kelima. Seseorang memindahkan balok sebesar 2 kg ya, dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton. Dari contoh-contoh yang saya berikan, manakah yang merupakan usaha? Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita lihat yang berikutnya. Pembahasannya tadi yang pertama kan orang mendorong meja ini ya. Ini mendorong meja dengan gaya 10 Newton. Nah, sehingga berpindah sejauh 20 cm. Nah, tadi di awal kita sudah membahas bahwa usaha itu dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Pindahnya berapa? Delta S-nya berapa? Ya, selisih perpindahannya berapa? Tadi dari tempat awal ke tempat akhir itu berapa ya? Ada 20 cm, perpindahannya gesernya 20 cm ya, berarti berapa meter kalau 20 cm? Kan dijadikan meter ya, 0,2 ya, 0,2. Nah, terus berapa usahanya?
tinggal dimasukkan saja gaya tadi kan F ya, force. F 10 Newton, masukkan saja ya. W sama dengan F kali S, S-nya itu adalah delta S ya. Delta S itu adalah jumlah akhir ya, awal 0 sampai dengan akhir ya. Nah, kemudian di sini F-nya 10 Newton kali 0,2 meter sama dengan 2 Joule. Nah, itu ya usaha yang dilakukan Penny. Jadi 2 Joule ketemunya. Berarti bisa disebut sebagai usaha. Sekarang yang kedua, mangga. Waduh, ini gambarnya tapi kelapa ya. Gak apa-apa ya. Mangga ini semula di atas ya, di sini jatuh. Nah, itu ya, jatuh ke permukaan tanah. Usaha yang dilakukan berapa? F-nya itu sama dengan karena gayanya adalah gaya gravitasi, maka menggunakan W ya. W itu W kecil. Kalau ini W besar itu work, W kecil itu adalah gaya gravitasi, weight atau gaya berat ya. Weight singkatan dari weight. Itu berasal dari massa kali gravitasi. Gravitasinya adalah 10 meter per detik water, masanya di sini 500 gram. 500 gram berarti dijadikan kilogram sama dengan 0,5 kilogram kali 10 meter per detik. Nah, kemudian delta S-nya gesernya berapa, tingginya tadi berapa? 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, berarti sama dengan 10 Joule. Nah, berarti ini nomor 2. Gambar ini bisa berdasarkan gambar ini atau soal ini bisa disebut sebagai usaha karena ini ada nilainya ya. Kalau tadi yang pertama 2 Joule, ini 10 Joule berarti ada nilainya, berarti bisa disebut usaha. Selanjutnya, tadi gambar yang ketiga, Salma apa Siti tadi? Mendorong kereta belanjaannya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke sayuran, kemudian kembali lagi. Ini ya gambarnya nih ya. Ya, jadi ini gambar yang pertama ini ya, itu menunjukkan orang yang membawa, ini massa gayanya 50 Newton, gaya dorongnya ya. Kemudian kita lihat perpindahannya ya. Perpindahannya 0 ya, karena dia kembali lagi ya, kembali lagi. Nah, ini balik lagi ya, perpindahannya 0. Maka W sama dengan untuk mencari usahanya sama dengan W sama dengan F kali delta S. W-nya 50 Newton ini ya, F-nya 50 Newton, ini dimasukkan ke dalam sini ya, ke rumusnya tadi, kali jaraknya kan 0 ya, karena kan tadi pergi ke rak daging balik lagi gitu ya, berarti kan jaraknya 0, berarti berapapun dikali 0 sama dengan 0, sehingga di sini tidak ada nilainya. Dapat dikatakan Salma ini tidak melakukan usaha. Selanjutnya, tadi ada lagi siapa ini ya tadi, Siti apa Cici tadi, menginjak telur dengan gaya 5 Newton sehingga telurnya pecah. Karena tidak ada perpindahan pada aktivitas yang dilakukan, maka dapat dikatakan tidak melakukan usaha ya, kan sama ya, karena tidak melibatkan jarak berapapun dikalikan 0, berarti kan 5 Newton dikalikan 0, hasilnya 0 juga ini ya, seperti yang tadi ya nomor 3. Berarti tidak melakukan usaha, jadi bukan merupakan usaha. Jadi nomor 3 juga 0, berarti kalau tidak ada nilainya berarti bukan merupakan usaha. Nah, berikutnya balok bermassa 2 kg. Ini baloknya dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton ya, berarti F-nya nanti itu 40 Newton ya. Ini M-nya 2 kg, masanya 2 kg. Sehingga berpindah sejauh 2 meter. Berapakah usaha yang dilakukan ya? Gayanya 40 kalikan 2, berarti 40 kali 2, F kali S ya, sama dengan 80 Joule, ada nilainya. Berarti di sini contoh gambar yang kelima ya, di sini adalah dapat dikatakan sebagai usaha. Ya, ada gerakannya, ada perpindahannya. Nah, dengan demikian ini tabelnya ada juga di buku kalian ya, di buku halaman 77 ya, buku siswa. Jadi untuk buku siswa tersebut di sini ada pernyataan
Kalian diminta menentukan mana yang merupakan usaha, mana yang bukan usaha. Benny mendorong meja, berarti ini termasuk apa? Kita checklist ya. Kemudian Mangga, ini termasuk usaha apa bukan tadi? Ayo, siapa yang masih ingat tadi usaha atau tidak? Ya, ternyata merupakan usaha ya. Kemudian Siti, ini namanya ganti-ganti, tadi Salma, Siti ya, Dayu. Pokoknya tadi ada yang mendorong meja kereta ya. Gayanya 50 Newton tetapi balik lagi, berarti 0 ya. Kalau 0 berarti bukan usaha. Nah, Dayu tadi Cici ya, mohon maaf. Kita pakai yang ini saja ya, Dayu ya. Menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton sehingga telur pecah, berarti tidak ada perpindahan, 0 ya. Kemudian balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter, berarti ini termasuk usaha. Nah, begitu ya. Sekarang setelah kalian mengerti atau memahami tentang konsep usaha, kemudian mengenal contoh-contoh usaha, maka kita akan melanjutkan dengan contoh soal menghitung besarnya usaha. Nah, di sini ada 2 orang namanya Lani dan Siti. Lani mendorong rak dengan gaya 100 Newton sejauh 10 meter ya. Sedangkan Siti mendorong rak dengan gaya 400 Newton sejauh 40 meter. Raknya sama, tetapi gayanya beda. Dia lebih dengan kekuatan penuh. Sementara ini sedikit ya, lebih kecil ya. Nah, orangnya juga lebih kecil ini. Ini pindahnya 10 meter, yang satu 40 meter. Ya. Karena di sini gayanya kecil, ini gayanya besar. Nah, ini ya. Jadi hanya seperempatnya. Ini perbandingannya kira-kira aja ya. Nah, berpindah. Dari sini kita akan menghitung besarnya usaha, ya. Nah, Lani mendorong rak dengan gaya 100 Newton tadi ya. Dan Siti, nah jangan lupa pertama harus ada diketahui dulu ya. Diketahui ya, gayanya Lani, F Lani 100 Newton. F yang dilakukan Siti, F itu gaya ya, force of Lani, force of Siti ya. Kemudian perubahan ya, delta S itu adalah perubahan jaraknya. Lani itu 10 meter, sedangkan Siti itu 40 meter. Ditanyakan W Lani dan W Siti atau work, usaha Lani berapa, usahanya Siti berapa besar. Kita langsung ke jawabnya. Ini langkah mengerjakannya ya. Jangan lupa urutannya diketahui dulu ya, biar mudah ya, nanti tinggal memasukkan ke rumusnya. Kemudian ini ditanya yang dicari apa, nah dijawab ya. W sama dengan F kali S. F-nya 100 Newton, F-nya si Lani ini ya. Nah, dimasukkan F-nya. Kemudian perubahan posisinya 10 meter, masukkan di sini. Kalikan 100 kali 10 berarti 1000 Joule. Ketemu ya, usaha yang dilakukan Lani 10 Joule. Sedangkan usaha yang dilakukan Siti yaitu 400 Newton, perubahan posisinya 40 meter. Berarti tinggal dikalikan saja, 400 kali 40 sama dengan 16.000. Nah, kalau begitu usahanya yang dilakukan besar siapa? Lani atau Siti? Iya, Siti ya, Siti, karena di sini juga gaya yang dilakukan lebih besar. Nah, ini gambarnya tadi ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Nah, ini gambar sekaligus dengan penghitungannya. Nah, ini ya, untuk perbandingan seperti ini. Yang kedua, Siti ya. Cukup jelas ya, mudah sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanyakan jaraknya ya? Seorang pedagang bakso mendorong gerobaknya dengan gaya 400 Newton. Jika energi yang digunakan untuk mendorong gerobaknya adalah 20.000 Joule, maka berapa jarak yang ditempuh pedagang bakso tersebut ya? Jadi ini ceritanya, pedagang baksonya itu dorong bakso. Kalau misalnya gayanya itu 400 Newton, kemudian energi yang digunakan 20, berarti sudah diketahui apanya? Gaya, F ya. Kalau gaya itu force, F. Kemudian energi ya, energi itu terjadi karena ada usaha, work ya, work. Jadi satuan energi itu Joule ya. Nah, kemudian ditanyakan S-nya ya. Maka jawab
W sama dengan F kali S. Kalau yang ditanyakan S, berarti ingat ya rumus segitiga ajaib ya, segitiga ajaib. Ya, jadi bisa juga dengan ini ya, misalnya seperti ini. Kalau misalnya yang ditanyakan tadi adalah S-nya, ini kan W sama dengan F kali S. Nah, ini kalau yang ditanyakan itu S-nya tinggal ditutup saja seperti ini. Nah, ditutup berarti W per F, begitu ya. Ini tentu kalian sudah bisa ya, seperti ini ya. Oke. Berikutnya tentang daya. Ya. Sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, yang berikutnya adalah tentang daya. Daya itu kalau hubungannya dengan usaha ya, bahwa ada hubungannya ternyata. Daya biasanya kita menghitung daya itu daya listrik misalnya ya, satuannya watt. Nah, daya itu lambangnya P. P itu berasal dari kata bahasa Inggris ini ya, power. Power itu istilah lain dari daya dalam bahasa Inggris ya, sehingga lambangnya adalah P. Laju energi atau daya adalah besarnya energi yang digunakan setiap detik. Jadi kalau energi tiap detik W per T, energi W per T itu sama dengan ketemunya daya. Nah, secara matematis dapat ditulis seperti berikut ya. Jadi ini adalah P-nya W per T, kemudian satuannya watt, kemudian usaha satuannya joule, dan T adalah second. Nah, contoh soalnya ini masih tentang dorong rak tadi Lani ya. Misalnya tadi usahanya 1000 joule kan ya, sudah ketemu 1000 joule. Misalnya waktunya itu 10 second. 10 second atau 10 detik. Sedangkan Siti memindahkan rak dengan usaha tadi sudah dicari ya, sudah ketemu 16 joule dalam waktu 40 second. Berarti daya yang dikeluarkan Lani dan Siti berapa? Ya tinggal bagi saja ya. Jangan lupa diketahui dulu ya. Diketahui W Lani 1000 joule. Kemudian T-nya dalam waktu 10 second. Kemudian Siti melakukan usaha 16.000 joule dalam waktu 40 second. Ditanya power of Lani dan power of Siti ya, daya yang dikeluarkan Lani dan daya yang dikeluarkan Siti. Tinggal dimasukkan ke rumus ya, ketemu ya. Jawab P sama dengan W per T. 1000 joule per 10 sama dengan 100 watt, sedangkan Siti itu 400 watt gitu ya. Secara matematis dapat ditulis seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya ada evaluasi tadi ya. Yang pertama tadi kan IPK-nya atau indikator itu tanda-tanda kalau kalian sudah mencapai kompetensi. IPK itu kan indikator pencapaian kompetensi. Tanda-tandanya kalau kalian sudah mencapai kompetensi tersebut ya, apa? Yang pertama ini ada pernyataan ya, soalnya ini ya. Kemudian kalian diminta tentang pernyataan yang benar itu yang mana ya. Jadi di sini diminta mengetahui konsep usaha. Jadi ingat, usaha itu terjadi kalau ada gaya dan perpindahan ya, ada perpindahan dan ada gaya. Oke, lanjut. Ini indikator yang kedua, memberi contoh usaha. Berarti kalian bisa mencari jawaban yang benar dari pernyataan ini ya. Dan nanti soal ini akan kami tampilkan di link yang ada di bawah video ini. Nah, ini ya nomor 3, ini ada 2 soal, nanti kami pilih salah satu ya. Nah, kemudian di sini menghitung besar jarak ya, tadi sudah ada contohnya juga. Nah, ini ya, jarak berarti S-nya yang ditanyakan ya. F-nya sudah diketahui 300 Newton ya. Energinya 18.000 ya joule. Nah, itu ya menghitung daya. Ini contoh soalnya, nanti akan kami tampilkan semuanya di link soal yang ada di bawah link ini ya, di bawah video ini, di bawah subscribe. Jadi setelah kalian like ya, kalau sudah subscribe nggak perlu subscribe lagi, nanti di bawahnya akan terlihat di deskripsi di bawah
ada soal yang bisa kalian kerjaan di link tersebut ya, untuk mengetahui kemampuan kalian. Oke. Demikian tadi pembelajaran IPA dengan saya. Selanjutnya kalian boleh mencoba soalnya di link yang saya berikan di deskripsi di bawah ini. Selanjutnya saya ucapkan sampai bertemu di video pembelajaran saya berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.